Ya, kita akan melakukan analisis taktik pertandingan Chelsea melawan Spurs, dua pelatih yang memiliki karakter dalam permainan, Tuchel dan Antonio Conte. Ya, kita masuk ke grafis taktikal. Di atas kertas, Chelsea menggunakan pola 4-1-4-1, sedangkan Spurs menggunakan pola 4-4-2 di atas kertas. Kita lihat grafis selanjutnya. Di sini Spurs membangun serangan melalui Eric Dier. Tanpa bola, Chelsea menggunakan pola 4-1-4-1. Eric Dier dipres oleh Lukaku ketika kuasai bola. Di samping itu, Dier tidak memiliki banyak opsi passing pendek sebab pemain Chelsea melakukan press terhadap pemain terdekat Spurs. Odoi ke Japet, Kovacic ke wings, Mount ke Pierre-Emile, dan Ziyech ke Ben Davies. Oleh karena itu, Dier langsung direct ke depan. Namun, akurasi passing tidak sempurna berhasil diamankan oleh pemain Chelsea. Kita lihat di lapangan. Build up dilakukan Spurs melalui Eric Dier yang langsung dipres Lukaku. Tanpa bola, Chelsea menggunakan pola 4-1-4-1. Double pivot Spurs diisolasi oleh Mount dan Kovacic. Di sektor sayap, Javed dan Ben Davies ditutup geraknya ke depan. Oleh karena itu, Dier direct ke depan. Namun, akurasi tidak akurat dan berhasil bola tersebut kembali ke kaki pemain Chelsea. Lagi build up dilakukan Spurs melalui Dier. Tetap Chelsea tanpa bola 4-1-4-1. Double pivot Spurs dikunci oleh Mount dan Kovacic. Pun demikian, sektor sayap Spurs, Javed dan Ben Davies dikunci. Jorginho berdiri di jarak antar lini belakang dan tengah Chelsea untuk antisipasi umpan yang coba diberikan oleh pemain Spurs. Dan pada akhirnya Dier direct ke sektor kiri Spurs berhasil diamankan oleh Azpilicueta. Kalau kita lihat dari statistik away Spurs dari sisi terciptanya gol, ternyata Spurs tidak cukup baik ketika away bermain dari open play, dari kaki ke kaki, bola-bola pendek. Terlihat kalau kita akumulasi lebih berbahaya dari counter penalti dan set piece dengan total kontribusi 50%. Dan terlihat pada match ini, Spurs sulit bermain open play dalam mensirkulasikan bola. Kemudian kita saksikan build up dari pemain Chelsea, bentuk shape attacking 4-1-4-1 ataupun 4-3-3. Jorginho sebagai poros tunggal penyerangan. Tanpa bola, Spurs bentuk defense 4-4-2 yang tidak begitu rapat jarak antar lini sehingga pemain Chelsea mampu menciptakan banyak ruang. Malang Sarr yang menguasai bola coba beri passing ke sektor Odoi. Kovacic lakukan pergerakan tanpa bola, support Odoi, lalu timbul space bagi Jorginho selanjutnya. 4-4-2 defense Spurs, Kovacic sudah buka ruang dengan pergerakan tanpa bola, Jorginho mendapatkan space, Odoi yang kuasai bola dengan baik bisa ditutup geraknya oleh Javed dan Doherty. Lagi dengan konsep yang sama dari sektor kiri melalui Odoi, disupport oleh Kovacic dengan movement of the ball, sehingga timbullah space di lini tengah Spurs yang bisa dimanfaatkan oleh Jorginho yang selanjutnya akan di-switch ke kanan bola tersebut sehingga semakin banyak ruangan untuk pemain Chelsea dimanfaatkan. Jorginho ke Ziyech, overload pemain Chelsea di sektor kiri permainan Spurs. Ada Ziyech, Azpilicueta, dan Jorginho. Dan kalau kita lihat struktur defense Spurs tidak begitu rapat, padu, dan padat. Azpi beri bola ke Jorginho. Gelandang Spurs banyak memberikan ruang bagi pemain Chelsea untuk menciptakan create chance. 4-4-2 Spurs berhasil dibongkar dengan baik oleh Chelsea. Lagi build up dilakukan oleh pemain Chelsea. Perhatikan 4-4-2 defense Spurs tidak rapat sehingga mudah ditembus oleh pemain Chelsea dengan kombinasi play plus movement of the ball. Azpi ke Ziyech, back kiri Spurs ke trigger ke Ziyech, namun jaraknya jauh. Di samping itu mau melakukan pergerakan tanpa bola seperti apa yang dilakukan Kovacic ketika support Odoi di sektor kiri Chelsea. Ya, Ziyech dengan cepat langsung beri bola ke Mount yang buka ruang, namun berhasil diantisipasi oleh pemain Spurs sehingga serangan pemain Chelsea gagal. Namun poinnya Chelsea mampu tembus defense Spurs secara sabar.
Ya, ini merupakan data efisiensi arah serangan pemain Chelsea. Sektor kiri yang ditempati oleh Odoi merupakan posisi yang paling efektif bagi Chelsea untuk menciptakan create chance. 28 kali percobaan, 7 berhasil dengan tingkat keberhasilan 25%. Tengah hanya 2 kali berhasil, dan kanan walau banyak serangan bermula dari kanan, namun efektivitas untuk menghasilkan create minor hanya 4 berhasil. Odoi patut diberikan apresiasi di samping cibiran yang banyak ia dapati. Lagi serangan Chelsea dari sektor Odoi. Odoi memiliki kemampuan penahanan bola ataupun ball retention yang baik, sehingga baik untuk situasi duel 1 lawan 1 seperti di grafis ini. Di samping itu, Odoi memiliki kemampuan dribble yang mumpuni. Tetap bentuk penyerangan Chelsea 4-1-4-1 ataupun 4-3-3. Pada grafis ini masih bisa dihentikan oleh Japet, bek kanan dari Spurs. Di babak kedua, seperti yang kita bahas sebelumnya, defense Spurs tidak begitu rapat sehingga banyak menimbulkan space yang bisa dimanfaatkan oleh pemain Chelsea. Kovacic kuasai bola, beri bola ke Malang Sarr untuk selanjutnya diberikan ke Odoi di sayap kiri. Akan timbul situasi 1 lawan 1 Odoi dengan Japet. Kemampuan ball retention ataupun penahanan bola ditambah dribble yang baik berhasil membuat Odoi menembus defense Spurs, sehingga selanjutnya banyak area kosong yang timbul. Odoi berhasil melewati pemain Spurs dan melakukan sweep bola ke sektor sayap kanan yang diisi oleh pemain Chelsea Ziyech, yang disupport oleh pergerakan tanpa bola yang aktif oleh Azpilicueta dan Mason Mount, dan Ziyech menciptakan gol yang sangat presisi dan baik. Perhatikan situasi overload 3 lawan 1. Ryan, pemain Spurs, kesulitan untuk mengantisipasi pergerakan tanpa bola Chelsea. Ziyech konversikan menjadi gol. Dan ini merupakan top 5 dribbling pemain Chelsea. Odoi menjadi sosok penting dalam menembus pertahanan Spurs dengan berada di urutan pertama, disusul Ziyech, Mount, Alonso, dan Kante. Patut diacungi jempol ketika pemain belakang Chelsea, terkhusus Thiago Silva, yang memiliki kemampuan lepas dari man to man yang dilakukan lawan. Contoh di grafis ini, Silva di man to man oleh Wings. Silva secara progresif mampu berkali-kali lepas dari penjagaan pemain lawan dan terciptalah peluang. Dan di babak kedua lagi, Thiago Silva mampu lepas dari penjagaan yang dilakukan oleh pemain Spurs, Ben Davies. Kemampuan melepaskan diri dari lawan membuat Thiago Silva mampu mencetak gol bagi Chelsea, 2-0. Dan ini merupakan data yang menunjukkan berbahaya Chelsea ketika mendapatkan set piece. 21% efek set piece mampu dimanfaatkan gol bagi Chelsea, sangat berbahaya. Di samping kuatnya Ziyech dalam attacking ataupun penyerangan, beberapa momen Ziyech membantu defense Chelsea sehingga menutup jalur passing pemain Spurs ketika build up. Contoh pada grafis ini, Ziyech jaga khusus Ben Davies, Wings akhirnya arahkan bola ke sektor kanan Spurs. Lagi Ziyech jaga Ben Davies dengan baik setelah pemain Spurs Eric Dier beri bola direct ke sektor kiri Spurs. Ziyech berhasil amankan bola dan serangan dari Spurs berhasil dieliminasi pemain Chelsea. Kembali pemain Spurs arahkan bola ke Ben Davies. Dengan baik, Ziyech jaga dan tutup posisi Ben Davies, dan pada akhirnya bola kembali jatuh ke pemain Chelsea. Dan dari data terbukti, Spurs cenderung sasar serangan dari sektor kanan permainan Spurs atau kiri permainan Chelsea daripada sektor kiri yang disupport oleh Ziyech.